Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu alazim. Pak Zaki dan seluruh santri pondok Tabligh Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ke-9 Ramadan 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 Maret 2025, kita masih diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan sekaligus ngaji pasaran kitab tafsir Surah Yasin dan kitab Hadis Arba'in Nawawi di hari ke-9 ini. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, khususnya ibadah puasa kita, diterima menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu atau taklim yang kita belajar ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk terus menambah wawasan, menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus Quran yang kita baca, kita pelajari, kita pahami, mudah-mudahan bisa menjadi saksi dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akan melanjutkan tafsir surah Yasin ayat ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhu an-nahara wa idahum mudlimun. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal nuzulil qadim. Lasyamsi yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Wa ayatun lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhur. wa ayatun dan menjadi tanda kekuasaan Allah yang besar. Wa ayatul lahu menjadi tanda kekuasaan Allah. Kalau di Ar-Rum itu pakainya wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi. Kalau di surah Yasin ada berapa kalimat yang diawali dari kata wa ayah di beberapa ayat ini, ya kan? Itu di ayat yang 33, kemudian dilanjutkan di ayat yang selanjutnya termasuk ayat ini. Allah ingin memberitahu kepada manusia bahwa Allah punya kekuasaan yang sangat luar biasa. Alal qudratil azimah, atas kekuasaan yang sangat agung, yang sangat besar. Karena kekuasaan Allah itu Allah beritahu lahum kepada manusia, di antaranya adalah malam. Ya. Adanya malam itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Naslahu ainu fasilu atau nafsilu minhun nahar, berpisah malam itu dengan waktu siang. Ya, selalu silih berganti. Ayama yatadamman ilmun miqatil ladzi tajibu ma'rifatu. Gitu. Fa'idahu mudlimun aydakhiluna fi dhalam.
yakni tatkala malam tiba maka datanglah kegelapan. Aidakhilun masuk dalam kegelapan. Setiap hari seperti itu, silih berganti antara siang dan malam. Tidak pernah terjadi siang 24 jam, tidak pernah terjadi pula malam 24 jam. Ya, kalau malam terjadi 24 jam, matahari telat terbit, ya, PLN mati lampu, ya kan? Udah gelap siang terus 24 jamnya, yang rugi yang dagang siang. Ya kan, yang kerja siang karena gelap, apalagi kerjanya di jalanan, ya kan, atau kerja pasar atau gojek dan sebagainya, ya. Orang yang di sawah gelap. Tapi itulah atas kekuasaan Allah, silih bergantinya waktu antara siang dan malam. Kalau malam datang, siang hilang. Kalau siang datang, gelap yang hilang. Itu terus seperti itu. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mempersiapkan di pagi hari matahari yang Allah ciptakan begitu luar biasa. Banyak manfaatnya matahari, ya kan? Selain mengandung vitamin D, matahari sebagai penerang, ya, secara cuma-cuma, secara gratis, ya, tanpa ada pungutan biaya bulanan dan sebagainya. Matahari juga berfungsi diantaranya selain penerang untuk menjemur pakaian, menjemur kerupuk, menjemur kayu, ya kan? Itu banyak sekali manfaat Allah berikan. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Maka srengenge tajri berjalan apa srengenge li mustaqarrin laha, maring tempat jalane srengenge. Zalika takdirul azizil alim. Dan itulah perjalanan srengenge sebagai takdirul azizil alim, kekuasaan Allah yang maha perkasa, dimiliki dalam kerajaan Allah. Al-alim itu maha mengetahui bi khalqihi, terhadap makhluk. Allah salah satunya menciptakan yang disebut matahari yang lebih besar daripada bumi dan bulan. Gede, cahayanya menembus semua arah bumi, matahari. Masya Allah, itu luar biasa. Berjalan sesuai porosnya, sesuai tempat peredarannya, sesuai dengan waktunya berjalan, nggak bergeser. Jadi matahari itu punya tempat yang dimana dia berputar begini itu terus setiap hari, ya. Tidak bergeser, tidak melewati jalannya yang lain. Itu matahari wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika takdirul azizil alim. Kekuasaan Allah meliputi semuanya. Alam jagat raya ini termasuk ketundukannya matahari terhadap Allah. Dia berputar, berjalan sesuai porosnya, sesuai pada jalannya. Kayak kereta Jakarta Surabaya terus saja. Begitu meleset, ambles, anjlok, celaka. Coba, ya. Ini kekuasaan Allah. Manusia bikin jalan tol, ya. Itu kejadian ada aja, tabrakan beruntun, ya, celaka lah, tunggal dan macam-macam ada aja. Syamsu wal qamaru bihusbah. Sehingga Allah ciptakan juga langit dan bumi, matahari, begitu juga bulan. Wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Begitu juga bulan yang Allah ciptakan sebagai penerang di malam hari,
yang terus berjalan dengan masing-masing jalannya, beredar di setiap bulan. Ada tanda-tanda kalau tanggal 1 bulannya sekian gedenya, kemudian kalau pertengahan bulan tanggal 14, 15 bulannya itu terang benderang, ya kan? Terus makin. Yang hebat itu dalam setiap hijriah, dalam setiap hijriah itu ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Itu hebatnya kalau yang 29 hari dan 30 hari ini atas kekuasaan Allah. Kan mestinya kalau 29 hari bulannya masih lebih gede dibanding kalau harinya yang 30. Tapi manakala terjadi misal bulan Sya'ban 29 hari ini misalnya, maka tetap aja di akhir bulan Sya'ban dia habis, baru hilal lagi, muncul lagi, yaitu terbit lagi di tanggal 1, enggak nyampe 30. Begitu juga misalkan nanti Ramadannya 30 hari, itu persis sama juga, hitungan kurangnya habisnya bulan di 30 hari. Di 29 tetap masih ada sisa. Hebat lah, itu kuasa Allah. Dengan sendirinya begitu. Terus tiap bulan begitu. Antara bulan dan matahari itu untuk menentukan waktu. Ya kan? Allah ciptakan sebagai alat untuk menghitung, mengukur waktu. Kayak sholat 5 waktu, ya nanti sudah ketahuan zuhur jam berapa, asar jam berapa, ya kan, maghrib jam berapa, itu oleh matahari diketahui jelas. Tapi pada saat hilal tanggal, ya kan, makanya ada istilah ru'yatul hilal. Walaupun itu bisa juga dengan hisab dihitung, itu dengan bulan. Jadi dua-duanya sangat berfungsi selain penerang. Selain tadi kalau matahari untuk menjemur dan sebagainya, juga sebagai alat hitung antara matahari dan bulan. Masya Allah, ini luar biasa kekuasaan Allah. Dan dua-duanya tunduk patuh sama Allah atas instruksi Allah, baik matahari maupun bulan. Tapi tidak sedikit manusia ya tidak tunduk sama Allah. Matahari kalau maghrib udah namanya terbenam, buruk, udah nggak ada, nggak kelihatan di titik tertentu, di tempat tertentu itu matahari tidak terlihat. Walaupun sebenarnya matahari itu tidak hilang, karena dia berputar terus. Cuman di waktu tertentu, tempat tertentu mataharinya udah nggak ada, tapi di tempat lain muncul masih. Makanya perbedaan waktu antara timur, tengah, dan barat itu beda-beda. Ya, misal di Irian Jaya sudah maghrib, di Surabaya belum. Ya kan? Entar di Surabaya maghrib, di Jakarta, di Bekasi belum. Karena matahari terus berputar begini, terus mengitari bumi. Ya, karena bumi ini bulat, jadi ada yang sebagian di waktu tertentu, di tempat tertentu itu masih siang, di lain waktu, di tempat lain itu sudah gelap. Nah itu atas kekuasaan Allah di mustaqorillaha ilu ailatata zawahi. Masing-masing bulan dan matahari itu tidak melewati pada jalannya yang lain. Masing-masing patuh tunduk di jalannya masing-masing, di porosnya masing-masing. Matahari ya di matahari, bulannya di bulan. Itu berjalan tahunan, puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Masya Allah. Ya, bayangin kalau kayak mobil, wah mataharinya ganti oli, rusak, ya kan? Kayak apa? Masya Allah, itu kekuasaan Allah yang harus kita ketahui. Karena apa? Memikirkan kekuasaan Allah yang memberikan efek atau dampak kepada
keyakinan, keimanan yang lebih mantap, itu namanya tafakkur. Ya, tafakkur saatan, itu tafakkur sesaat itu lebih baik daripada 100 rakaat. Kita berpikir, tadabbur, merenung atas kekuasaan Allah. Salah satunya di antaranya kekuasaan Allah yang besar adalah Allah menciptakan matahari dan bulan. Itu terang seperti ini tanpa ada bahan bakar. Benar nggak? Tanpa ada bahan bakar. Lampu motor, lampu mobil kalau apinya mati terang nggak? Hidup nggak? Nggak hidup. Itu baru lampu yang cuma segede itu. Ya kan? Diesel nggak ada solarnya, hidup nggak hidup. Bayangin itu matahari segede itu kalau pakai solarnya berapa itu habis menerangi alam jagat raya. Ya, matahari itu bohlamnya segede apa kalau pakai bohlam? Kita segini aja perlu lampu sekian, perlu setrum sekian. PLN harus beli batu bara setiap bulan sekian. Ya, itu yang hanya menerangi di malam hari. Berapa juta kubik? Ya, berapa juta ton batu bara? Kalau itu matahari, penerangannya perlu pakai batu bara. Berapa juta liter kalau pakai solar supaya matahari itu terang? Tapi Allah gratis, Allah tidak menggunakan terangnya matahari agar setiap hari itu menerangi bumi, menerangi manusia. Itu harus pakai batu bara, pakai solar. Itu kekuasaan. Nah, kita harus makin yakin dan maklum. Ya, matahari yang memberikan manfaat kepada begitu banyak makhluk, khususnya manusia, itu aja tunduk. Lah kita manusia yang diberikan fasilitas begitu banyak terus nggak tunduk, kebangetan nggak? Kalau ada manusia nggak tunduk sama Allah, ya silakan cari bumi selain Allah, ya selain buminya Allah. Silakan cari matahari selain matahari ciptaan Allah. Mau hidup di mana coba? Ya, nggak ada bumi selain bumi ciptaan selain Allah. Tidak ada matahari yang diciptakan oleh manusia kecuali oleh Allah. Tidak ada bulan yang diciptakan oleh selain Allah. Semuanya itu adalah ciptaan Allah. Maka manusia terlalu sombong kalau tidak tunduk patuh sama Allah. Matahari yang sebesar itu, bulan yang sebesar itu, bumi yang sebesar ini, semuanya itu tunduk sama Allah. Ya, zalika takdirul azizil alim. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, salah satunya di antaranya apa matahari. Maka sering kalau dalam surah Yasin kita baca, di dalam Yasin surah Yasin pada baca takdirul azizil alim, diulang kemudian kita berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlikal wasi antudnani anjami'i khalqi. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari anugerahmu yang sangat luas, cukupilah aku dari semua kebutuhanku dari makhluk-makhluknya. Nah, artinya apa? Allah ngatur matahari, bulan, bumi dan semua alamnya mampu. Masa nggak mampu Allah memenuhi kebutuhanku? Ayo, makanya yang yakin, zalika takdirul azizil alim. Allah atur alam jagat raya ini termasuk bulan, matahari, bumi dan semuanya. Apalagi Allah mau atur kebutuhan kita, permohonan kita, itu sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah ikan yang di laut lebih banyak daripada jumlah manusia di muka bumi. Semuanya dikasih makan.
Jumlah hewan yang ada di darat, di hutan liar, di di udara seperti burung banyaknya luar biasa. Semuanya dikasih rizki dan dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika takdirul azizil alim. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, dan Allah mengetahui secara utuh kepada semua yang diciptakannya. Allahumma inni as'aluka min fadlika wasi'in nafi an tughniani an jami'il khalqi. Ya Allah, cukupkanlah kepadaku ya dari semua makhluknya. Tidak bergantung kepada makhluk, tapi bergantung hanya kepadamu, karena anugerahmu, kekayaanmu begitu banyak dan luas yang tidak terhitung. Menangkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay qaddarnahu ay sayruhu min haitsu sayri manazil hatta ada kal ujuril qadim. Terus berjalan di situ samaniyata isyrina manzilan fi samani wa isyrina lailatan min kulli syahri wa yastatiru lailataini in kana syahru salasina yawman wa lailatan wa in kana tis'ata wa isyrina yawman. Selalu tiap bulan aku tentukan bulan itu berjalan sesuai dengan porosnya sehingga hatta ada saat dia balik fi akhir manazili fi ra'il ain kal urjunil qadim. Kelihatan kalau sudah makin tua makin kecil bulan itu, ya kan ya? Jadi kecil dulu sampai terus puncaknya adalah tanggal 14-15. Ya, puncaknya di pertengahan gede bulan. Tapi lama-lama makin kecil. Sama kayak kehidupan manusia, kalau kita ibrokan, kita ini dari kecil terus kecil, remaja, terus dewasa. Puncaknya ukuran kurang lebih 35-40. Lagi gagah-gagah, lagi sehat-sehat, lagi kuat-kuatnya. Ya, naik motor nggak pakai jaket, malam-malam kuat, umur 35. Ya, bus kena gerimis nggak gampang sakit. Tapi mulai 40 turun terus makin lemah. 50 makin lemah, terus 51, 52 terus makin lemah. 60 makin lemah. Itu akan kalian rasakan. Ya. Orang yang di bawah usia 35 dan 30 sampai 35 masih gagah, masih kuat. Ya. Tapi 40 terus makin 50 makin menurun. Wa man amirhu naqisu fil khalqi afala yaqilun. Dan sebagian aku panjangkan umur manusia, tapi pada akhirnya aku balikin kembali seperti semula. Afala yaqilun, apakah kalian tidak berakal? Nah, maka mereka tidak berakal, tidak berpikir. Awalnya bayi, ya, makannya disuapin, terus belajar jalan, dituntun, terus belajar lari, ya, itu bayi, terus berkembang. Pada akhirnya remaja, dewasa, gagah. Tapi kalau udah tua, sama balik lagi dituntun, bener? Makannya disuapin, bener? Kalau udah makin tua, lihat kakek-kakek banyak yang akhirnya nggak bisa makan, makannya disuapin, jalannya pakai kursi roda didorong, nggak bisa jalan, kayak bayi aja. Manusia begitu. Bulan itu kecil di awal tanggal pertama, 2, 3, terus puncaknya tanggal 13, 14, 15 terang benderang, tapi lama-lama redup. Begitu juga usia manusia. Maka ada istilah menjelang maghrib. Usia sudah menjelang maghrib, artinya tinggal dikit lagi mau maghrib, artinya mau mati. Itulah ibrah, cerminan kehidupan
Manusia yang diatur oleh Allah yang Maha Kuasa. Jadi bulan, matahari, juga semua alam jagat raya ini diatur oleh Allah sedemikian rupa. Ya, itu seperti. Makanya kenapa manusia di akhirat, di surga nggak tua-tua? Karena udah nggak ada waktu, udah nggak ada matahari, udah nggak ada bulan di surga. Ya, jadi orang yang tidak terkena dengan waktu maka dia awet muda. Kenapa kita makin terus bertambah? Karena waktu terus berjalan. Pagi menjadi siang, siang menjadi sore, sore menjadi malam, malam menjadi pagi, ganti lagi tanggal terus. Akhirnya bertambah usia, hakikatnya bertambah tua. Semakin bertambah tua, hakikatnya semakin berkurang jatah hidup. Sementara di surga itu muda terus. Mau di sana nggak ada matahari, udah nggak ada siang, nggak ada malam di surga ini. Ya, waktunya konstan begitu terus. Oh, makanya paling enak di surga. Ya. Ya. Walaupun enak banget di surga, kalau udah tua ompong pada pegel dulu nggak enak juga nanti. Ya, maka kenikmatan sempurna di sana tidak ada perubahan menuju ketidaksempurnaan. Karena sempurnanya manusia semakin tua tidak sempurna, fisiknya semakin lemah, matanya semakin tidak jelas melihat, telinganya semakin kurang jelas mendengar, ngomongnya semakin juga enggak jelas, jalannya semakin pada cepat capek. Di surga ditetapkan oleh Allah tidak ada perubahan bagi manusia, fisiknya selalu muda terus, karena supaya bisa menikmati sesuatu lebih sempurna. Nah, itu kekuasaan Allah. Tapi kalau di dunia ya ada masa anak-anak, kalau yang anak-anak terus nggak gede-gede repot, rugi orang tuanya. Benar nggak? Ini bocah makan banyak tapi nggak gede-gede, misalkan bayi lu udah 10 tahun masih jadi bayi, kapan gedenya ini bocah? Nah ya, makan digedein, padahal dulunya kurus dia. Begitu makan terus banyak, megar, ya kan? Benar nggak Pandil? Ntar lama-lama kurus juga. Oh, ini lagi gede tuh sampai 40, 50 ngurusin. Kita harus sadar, ya kan? Semualah manusia. Nah, la syamsu yang bagi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Syamsu yani la syamsu, tidaklah matahari yang bagi ayasul wa yasya laha an tudrikal qamara fatajtami'u ma'hu fil lail. Tidak pernah Allah ciptakan, Allah jadikan antara matahari dan bulan itu bertemu dalam satu malam. Lah, bagaimana dalam satu malam terbit matahari, terbit bulan? Pernah nggak lihat begitu? Ya nggak pernah. Kalau matahari mau muncul, bulannya hilang. Nanti kalau bulan mau muncul sore hari, matahari hilang. Terjadi sekali-kali ijtima itu sekian lama, maka akhirnya terjadi apa? Gerhana matahari atau gerhana bulan. Cahaya bertemu sehingga cahaya matahari terhalang atau sebaliknya cahaya bulan terhalang, maka disitulah akhirnya terjadi gerhana, entah gerhana bulan di malam hari atau gerhana matahari di pagi hari atau siang hari. Maka Allah ciptakan begitu. Masing-masing ngalah, nggak iri. Kata bulan enak kamu masih siang hari, besok saya kesiangan kata bulannya saya besok di siang hari muncul. Nggak bisa, nurut dia. Giliran matahari datang, kamu masuk. Ya. Giliran bulan datang, matahari terbenam, itu terus menerus. Ya, makanya tidak ayas bahun ayasiru lana zalum manjilatal qala.
Mereka terus berjalan, ya, muter pada garisnya itu tadi, sesuai dengan apa? Pandangan orang-orang yang berakal, tempatnya orang-orang yang berakal. Nah, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas alam jagat raya ini, khususnya adalah matahari, bulan dan sebagainya. Bahkan kemudian wa ayatul lahu anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhur. Di antara lagi kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada manusia, ay ala qudratina, atas kekuasaan kami. Kekuasaan Allah, wa ayatul lahu, tanda kekuasaan yang Allah berikan kepada manusia adalah anna hamalna dzurriyyatahu. Ya kan? Sungguhnya aku anastudaisun amal nang gawa sapa isun dzurriyyatahum ing keturunane manusia. Ai dzurriyyatahum ay aba'uhum al-usul, yakni nenek moyang manusia yang asalnya dulu. Nah ini, nah fil fulki ing dalam perahu ay safinati Nuhin, yakni perahu Nabi Nuh al masyhur kang den penuhi, ayil makluki yakni kang den penuhi. Jadi sebagai tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan banjir yang sangat besar di masa Nabi Nuh alaihissalam. Banjir terbesar sepanjang sejarah manusia, hujan terpanjang sejarah manusia, itu adalah hujannya di zaman Nabi Nuh. Sehingga besarnya hujan itu berdampak banjir ke Jazirah Arab. Padahal hujannya di Palestina, Nabi Nuh tinggal di Palestina, tapi akhirnya Jazirah Arab termasuk Ka'bah tenggelam kena banjir. Padahal jarak Palestina dengan Ka'bah jauh. Ya, kalau perjalanan naik kapal kuda itu katanya kurang lebih 1 bulan, lebih daripada 1000 kilometer Jakarta Surabaya. Tapi banjirnya berdampak sampai sejauh itu, saking gedenya hujan, ya, saking lamanya hujan. Nah kalau kita banjir dari Bogor itu ya paling yang kena Jakarta, Bekasi, Indramayu, Cirebon nggak kena, ya, dan itu pun paling hanya 1 hari 2 hari. Waktu zaman Nabi Nuh itu luar biasa, bukit-bukit itu tenggelam. Salah satunya putranya Kan'an, ya bunayya kam ma'ana, he Kan'an, kamu naik perahu. La asimal yaum, tidak ada hari ini yang bisa melindungi siapapun dari derasnya air ini, besarnya air ini. Karena anaknya mengatakan yaksimunil jibal, saya tidak mau naik perahu, tapi saya mau naik ke bukit supaya saya terlindungi dari banjir. Ternyata bukit pun tidak ada satupun yang selamat, semua tertutup air. Itu saking tingginya. Kalau kemarin tinggi-tingginya air masih bisa naik di lantai 2, di lantai 3 masih aman kemarin banjir. Tapi zaman Nabi Nuh, jangankan lantai 2, zaman itu memang belum ada rumah lagi. Di bukit yang lebih tinggi saja dikejar sama air. Tapi Allah Maha Kuasa. Allah selamatkan manusia, yakni Nabi Nuh dan pengikutnya dari banjir besar itu. Dengan cara Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu. Karena Allah tahu yang bakal menurunkan air hujan, karena Allah tahu bakal yang memberikan banjir besar, maka Allah caranya tahu juga menyelamatkan dari banjir itu. Maka manusia pertama yang bikin perahu di dunia ini adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh manusia pertama bikin perahu, yang perahunya itu 3 lantai. Perahunya di zaman itu bikin 3
lantai. Untuk binatang buas, untuk binatang biasa, terus untuk apa? Nabi Nuh dan pengikutnya. Jadi 3 lantai, nggak dicampur. Sebab kalau dicampur binatang buas sama orang nyampur, lah selamat dari banjir tapi habis dimakan binatang buas. Cuma-cuma, ayo naik perahu, begitu naik bareng sama macan sama singa habis dah. Nah, makanya Allah perintahkan Nabi Nuh bikin perahu 3 lantai. Lantai pertama binatang buas, kedua binatang biasa. Nah kalau kucing campur sama anjing yang serigala habis, ya kan? Benar ya? Maka dipisah. Itu atas instruksi Allah dan itu adalah kekuasaan Allah. Sehingga manusia hidup ada sekarang itu adalah manusia hidup turunan Nabi Nuh yang asal muasalnya dari Nabi Adam. Kalau tidak ada yang diselamatkan dari banjir masa itu, mungkin sudah tidak ada manusia bumi. Nah itulah kekuasaan Allah. Nabi Nuh yang dari punya anak Kan'an itu mati beserta ibunya. Tapi Nabi Nuh punya keturunan 3, Sam, Yam, dan Hafiz. Nah itulah yang melahirkan keturunan manusia sekarang di Asia, ya, di Timur Tengah dan di Eropa. Nah ini dari 3 keturunan Nabi Nuh inilah kemudian lahir manusia terus. Nah ini makanya apa? Anna hamalna dzurriyyatahu fil fulkil mashhun. Itu kekuasaan Allah. Kalau bukan kekuasaan Allah, Nabi Nuh nggak bikin perahu. Maka anisna'il fulka, hendaklah kamu bikin perahu. Bikin perahu, ya, setelah jadi baru hujan. Oh, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perahunya, safinah namanya. Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Ternyata fungsinya perahu itu bermanfaat sampai sekarang. Ya, para nelayan yang pengen ke laut, oh ternyata kendaraan air yang bisa ngapung, yang tidak tenggelam itu adalah perahu yang dulu dibuat dari kayu. Ya kan? Terbuat dari kayu. Makanya kata Allah, dan aku ciptakan lahum bagi manusia mislihi, dari perumpamaan perahunya Nabi Nuh. Ay misli falaki Nuhin wa huwa ma'amiluhu ala syaklihi minas sufuri sigari wal kibari bita'limillahi ta'ala ma yarkabuna fihi. Dengan Allah memberitahukan kepada Nuh, mengajarkan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu, ternyata itu sebagai ilmu pertama untuk manusia yang kemudian bisa ditiru dari perahunya Nabi Nuh. Hanya beda gede dan kecilnya. Itu menjadi alat kendaraan di air. Sampai sekarang akhirnya dengan adanya inspirasi atau bukti bahwa bisa di atas air, itu perahu. Mobil nggak bisa, kereta nggak bisa, pesawat nggak bisa. Yang bisa ngambang di air itu adalah perahu. Kemudian berkembang dengan teknologi canggih, jadi apa? Jadi kapal besar dikembangkan. Oh kalau gedenya segini begini, kalau gedenya segini, terus sampai ada ciptaan kapal buatan Amerika yang bisa bawa pesawat, bisa bawa tanker, Malindo. Ada lagi kapal tanker yang bawa apa? Kontainer, bisa bawa kontainer 5.000 kontainer. Itu gedenya kayak apa? Maka air itu termasuk ciptaan Allah. Laut itu ya, walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam, menjadi alat transportasi. Coba, hebat nggak? Ya, kapal nggak
Pesawat nggak bisa bawa kontainer karena berat, ya kan ya. Mobil nggak bisa lewat laut tenggelam, kereta juga nggak bisa. Yang bisa bawa barang di atas air adalah perahu, ya kan? Tinggal digedein. Oh, bawanya kontainer berarti perahunya gede, namanya kapal. Tuh, itu asal muasalnya ilmu dari Allah melalui Nabi Nuh. Sadar nggak sadar, ya, itu adalah asal muasalnya dari Allah, kekuasaan Allah. Ternyata perahu ngambang di air, makanya terus berkembang, ada perahu karet. Benar nggak? Kemarin pada banjir bawa pakai perahu tetap namanya perahu karet. Ada lagi sekarang, biar nggak bocor diciptakan perahu plastiknya tebel lebih dari karet, itu lebih kuat, lebih mahal, supaya nggak gampang bocor. Sebab kalau perahu karet kenapa aku gampang bocor. Itu kekuasaan Allah memberi contoh kepada manusia melalui Nabi Nuh. Kalau pengen tidak tenggelam di air, pakai perahu. Makanya nelayan cari ikan pakai perahu, nggak tenggelam. Coba kalau pakai mobil ke laut, ya tenggelam. Benar nggak? Nggak bisa. Pakai kereta nggak bisa. Pakai apa? Nggak bisa. Hanya jadi masing-masing ada alatnya, ya. Tapi kalau perahu lewat di jalan rel kereta, ya nggak bisa lewat. Dia bisanya di air. Perahu. Kalau di rel kereta ya pakainya kereta. Mobil suruh jalan di rel kereta nggak bisa. Tapi kereta juga suruh jalan di jalan tol, ya nggak bisa juga. Itu masing-masing punya tempatnya, punya jalannya. Itulah kehidupan manusia juga seperti itu. Dari kekuasaan Allah ini luar biasa. Allah ingin memberitahu kepada manusia pada umumnya melalui Nabi Nuh dengan cerita adanya banjir. Oh, cara menanggulangi banjir itu seperti itu. Makanya mestinya Bekasi ini Pemdanya, ya baik kota maupun kabupatennya, harus punya perahu banyak. Kemarin evakuasi banyak di wilayah tertentu kurang perahu, ya. Di Taman Kebalen, di Babelan kurang perahu, sehingga lambat evakuasinya, nyelamatin orang yang kerendam air. Harus perahunya banyak, biar cepat untuk menanggulangi banjir. Ya itu apa? Terinspirasi dari perahunya Nabi Nuh. Aku selamatkan, aku bawa mereka apa? Dengan perahu. Tapi akhirnya perahu itu menjadi apa? Mayan kabun, menjadi sesuatu yang jadi alat transportasi, jadi tunggangan, ya, jadi alat transportasi sekarang, ya kan? Antar negara kirim barang, kirim alat-alat berat, pakainya kapal di laut. Maka di surah Ar-Rahman disebutkan salah satu fungsinya laut walahul jawar. Bagi laut itu dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah sebagai al-jawar, alat lalu lalang, tempatnya lalu lalang, kendaraan yang membawa barang-barang besar itu lewatnya laut. Coba bayangin kalau nggak ada laut, bagaimana bisa kirim sapi dari Australia? Ayo, masa sapi naik pesawat gedebak-gedebuk, pesawatnya kotor. Ya, pas sapi naik pesawat, wah rusak semua kursinya, nggak kuat lagi dalam jumlah banyak. Disitulah laut, dinaikin sapi-sapi itu ke kapal laut. Kirim beras jutaan ton itu pakai kapal laut, nggak bisa pakai mobil. Kalaupun pakai mobil udah sampai di pelabuhan atau nganter dari gudang ke pelabuhan. Pelabuhan pindah ke kapal laut. Tuh ya.
Itulah Allah sayangnya sama manusia. Transportasi laut, laut dikasih air. Bagaimana coba bikin jalan air aja, itu biayanya puluhan triliun. Pemda DKI itu bikin jalan air yang disebut BKT, banjir kanal timur. Itu namanya bikin saluran air supaya airnya nggak membanjiri, walaupun masih banjir tapi sangat berkurang. Bikin kali itu biayanya gede. Bayangin Allah bikin laut gratis. Siapa yang bisa bikin laut kayak? Bikin jalan air dari sini Sukawangi ke Cikarang pakai air supaya irit, naik perahu aja. Berapa yang harus digusur? Berapa harus biaya bayar tanah rakyat? Tapi Allah bikin laut segede itu. Untuk kapal kecil sampai kapal besar gratis, airnya nggak pernah habis. Bayangin kalau ada laut habis airnya, nggak bisa lewat juga. Benar kan? Tuh kekuasaan Allah yang luar biasa. Allah kasih udara yaitu untuk pesawat. Benar kan? Pesawat, silakan kamu terbang. Ke atas. Itu kekuasaan Allah. Maka antara jarak bumi dan atas itu luasnya luar biasa. Itu pesawat. Saya lewatnya darat aja. Silakan bikin jalan darat, baik itu jalan kereta maupun jalan tol. Silakan. Itu kekuasaan Allah sekali lagi. Ya. Jadi Allah menciptakan perahu Nabi Nuh sebagai apa? Asal muasal untuk menyelamatkan Nabi Nuh beserta pengikutnya dari banjir. Tapi pada akhirnya itu bukan hanya berhenti di situ, tapi itu merupakan ilmu Allah yang diberitahu kepada Nabi Nuh. Dan pada akhirnya tujuannya, manfaatnya adalah untuk kehidupan manusia. Bahwa ada alat transportasi yang menyelamatkan dari air, banjir maupun yang lainnya adalah dengan cara bikin perahu, kapal laut dan sebagainya, yang kemudian berkembang menjadi menjadi alat transportasi. Wa inna sanudrikum fala sarikha lahum wa lahum munqadun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Seandainya Allah berkehendak, wa inna sya dalam karum sapa isun nugrik, maka ngeremaken sapa isun hum ing Nabi Nuh dan pengikutnya. Fala sorikha ay fala mughisa, maka orang yang akan bisa nolong, ya kan? Iku tetap lahum aring manusia Nabi Nuh dan pengikutnya, walahum yunqadun ai walau lan orang nama mutawi Nabi Nuh dan pengikutnya iku yunqadun kang den selamataken sapa Nabi Nuh dan pengikut jalan yunjauna, yakni den selamataken sapa Nuh lan pengikutnya. Illa rahmatan minna, illa angin rahmatan sebagai rahmat, minna saking isun, wa mata'an dan sebagai diberikan kenikmatan ilahin sampai waktu tertentu. Aila yunajjihim illa rahmatun lahum. Tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia dari banjir terbesar itu kecuali Allah. Walaupun perahu, kapal Titanic kurang teknologi canggihnya kayak apa, kapal Persior itu mahalnya luar biasa, teknologinya luar biasa, tapi waktunya tenggelam. Kapal kurang hebatnya kayak apa, ya teknologinya, tapi waktunya jatuh. Pesawat sudah diatur sedemikian rupa, jam berangkat, jam pergi, jam berhenti di stasiun masing-masing diatur oleh teknologi, oleh manusia, tapi waktunya tabrakan. Benar ya?
Itu kekuasaan Allah. Jadi kalau kita selamat jangan sombong. Saya kan jago bawa motornya. Mana mungkin saya jatuh, lagu sombong. Ya, benar nggak? Saya kan jago nih bawa mobilnya. Ya, nggak bakalan nabrak. Dikasih ngantuk dikit, lep aja jeblos di got. Benar nggak? Ya kan ya? Siapa yang bisa ngerem kalau lagi ngantuk? Lalu ngegas kenceng, ngantuk. Langsung blok sep modal, ya kan? Enggak. Siapa yang bisa? Makanya kata Allah apa? Wala hum yunqadun illa rahmatan minna. Ay la yunajjihim illa rahmatuna. Tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia kecuali karena rahmatku, kata Allah. Karena kasih sayangku, karena Allah kepada manusia. Jadi pesawat selamat ya karena Allah. Perahu tidak tenggelam di laut ya karena Allah. Kereta tidak tabrakan ya karena Allah. Di tol selamat pulang kampung ya karena Allah. Tapi itu juga kita harus ikhtiar berusaha selamat. Tenang aja, yang menyelamatkan Allah. Naik mobil di tol nggak pakai rem, ya nabrak. Biarin aja nggak usah pakai rem, ya nabrak. Begitu waktu di dalam depan ada yang berhenti, ya nabrak, nggak ada remnya. Tetap selain memang Allah hakikatnya, tapi kita harus ikhtiar. Jangan ada truk lagi berhenti ditabrak, ya rusak, mati. Ya. Jadi ikhtiar, berusaha, berdoa penting. Serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi Nuh, ikhtiar bikin perahu. Perahunya yang benar, jangan bocor. Supaya jadi tempat keselamatan. Hakikatnya Allah yang menyelamatkan, tapi syariatnya dengan perahu. Mau banjir gede, udah biarin aja. Waktunya mati-mati, selamat-selamat. Ya tenggelam mati. Ya, itulah ayat dari yang kita baca tadi, dari mulai ayat keberapa tadi? Ayat 37 sampai ayat 4. Alhamdulillah ya. Jadi Allah ingin memberitahu seperti itu kepada kita agar kita semakin yakin kekuasaan Allah sedemikian rupa dalam segala hal, mencakup semua ciptaannya. Dzalika takdirul azizil alim. Allah Maha Kuasa karena Allah Maha Perkasa, dan Allah Maha Tahu karena Allah memang yang menciptakannya. Allah yang berilmu yang tidak terbatas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Sekaligus menjadi amal soleh kita di sisinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.